Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Rizkon Halal Syah Aji MSI PhD akan membahas materi tentang analisis regresi linier berganda. Dan ini adalah nama anggota dari kelompok 5. Sebelumnya, apa sih multivariat itu? Multivariat merupakan lanjutan dari analisis data dengan univariat dan bivariat. Analisis statiska variat melihat satu variabel, data bivariat melihat dua variabel dalam modelnya, sedangkan multivariat mempertimbangkan lebih banyak variabel, sehingga dapat memeriksa fenomena yang lebih kompleks dan menemukan pola data yang menggambarkan data yang sebenarnya pada objek penelitian. Selanjutnya ada karakteristik analisis multivariat. Statistik multivariat memungkinkan penelitian terhadap lebih dari dua variabel sekaligus. Metode analisis ini memungkinkan analisis simultan dari pengaruh beberapa variabel dari variabel lainnya. Contohnya, ketika kita melihat bagaimana kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh faktor seperti kualitas produk, harga, dan harga saluran distribusi. Analisis multivariat digunakan karena masalah terjadi tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghubungkan dua variabel atau bagaimana pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi teknik analisis multivariat. Analisis multivariat terbagi dua kategori, yaitu analisis dipensi dan analisis interdepensi. Metode dipensi dikategorikan berdasarkan banyak variabel tergantung seperti satu atau lebih, dan apakah skala pengukurannya numerik atau non-numerik. Metode interdependensi dikategorikan berdasarkan jenis variabel yang dimasukkan dan skala pengukurannya metrik atau non-metrik. Analisis dipensi. Teknik analisis yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara ya atau lebih variabel. Analisis dipensi dibagi menjadi beberapa teknik. Yang pertama, analisis regresi berganda. Yang kedua, analisis diskriminan. Yang ketiga, analisis multivariate variance. Yang keempat, analisis korelasi kanonikal. Selanjutnya yaitu kegunaan statistik multivariat, merupakan analisis dari regresi linear sederhana dan digunakan untuk menyelidiki pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung segala intervalnya. Syarat untuk menggunakan metode analisis ini yaitu satu, data harus berskala interval. Contohnya suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Yang kedua, variabel bebas terdiri dari lebih variabel, dikenal sebagai variabel multivariat yang digunakan. Misalnya dalam penelitian kesehatan seperti usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan riwayat keluarga penyakit tertentu. Yang ketiga, variabel terdiri dari satu variabel, dikenal sebagai variabel respon adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas atau independen. Yang keempat, adanya hubungan linear antara variabel dipengaruhi oleh semua variabel bebas. Yang kelima, tidak boleh terjadi multikolinearitas, artinya sesama variabel tidak boleh berkorelasi terlalu tinggi. Selanjutnya, kita akan mencoba menganalisis menggunakan aplikasi SPSS. Untuk variabel Y, penjualan, yaitu variabel yang mewakili jumlah atau nilai terukur, seperti uang atau jumlah orang, maka menggunakan measure scale. Kemudian untuk variabel X1, X2, dan X3, yaitu variabel yang mewakili kategori atau kelompok, seperti status ya atau tidak, maka bisa digunakan dengan menggunakan measure nominal atau ordinal. Kita ke variabel view-nya. Di name kita kasih nama Y, kemudian di bagian measure-nya kita ganti dengan scale. Kemudian yang bawahnya yaitu di bagian name kita kasih nama dengan proper. Oke, sudah. Kemudian measure-nya kita ganti dengan ordinal. Setelah itu, kita ke name lagi, kita buat jam buka. Sudah, kemudian measure-nya kita ganti dengan nominal. Setelah itu, ke name lagi, kita kasih nama dengan dummy. Kalau sudah, kemudian value-nya kita ganti. 0 itu sebagai tidak hujan. Kita add. Kemudian 1 sebagai hujan.
Lalu oke. Dan measure-nya kita ganti dengan nominal. Kalau sudah, ini datanya, kita ke data view, terus kita masukin, disalin aja datanya. Kalau udah, kita ke analyze bagian atas. Kemudian regression, terus linear. Untuk penjualan, kita masuk ke dependent atau bagian Y. Kemudian X1, X2, dan X3-nya dimasukkan ke independent. Metodenya kita pakai enter. Lalu oke. Oke, untuk interpretasinya, diketahui nilai adjusted R-square-nya itu sebesar 0,984. Maka kesimpulannya bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 98,4%. Lalu diketahui nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,001. Maka berkesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Lalu persamaan regresinya 11456,454 ditambah 18904,944 X1 ditambah X2-nya lalu dikurang X3. Nilai konstannya itu sebesar 11455,545. Maka jika variabel independen bernilai 0, maka variabel dependen bernilai 11455,454. Nilai koefisien regresinya, regresi variabel X1 dan X2 bernilai positif sebesar 18904,944 dan 12951,064. Berkesimpulan bahwa variabel X meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Dan sebaliknya, jika variabel X bernilai negatif, maka akan menurunkan variabel Y. Lanjut, nilai signifikansi variabel X1 atau low perkoran sebesar 0,004, berarti lebih kecil dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu nilai signifikansi variabel X2, yaitu buka jam, sebesar 0,052. Berarti itu lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu, nilai signifikan variabel X3 atau dummy sebesar 0,001. Berarti lebih kecil dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu setelah ini kita akan memulai menguji dengan menambahkan dua variabel yaitu X4 dan juga X5. Di sini X4-nya yaitu adalah cuaca, kemudian di value-nya kita ganti 0 sebagai hujan rintik, kemudian 1 sebagai cerah. Langsung klik OK. Pada X5 yaitu tanggalnya, kita ganti volume-nya juga. Langsung klik OK. Untuk measure-nya kita ganti dulu menjadi nominal, dua-duanya. Lalu kemudian kita ke analyze. Ini datanya udah kita masukin ya. Kita ganti ke analyze. Regression, kemudian linear. Nah, kemudian dependennya sudah benar. X4-nya dan X5-nya dimasukkan ke independen. Metodenya kita pakai enter. Klik OK. Nah, kemudian dengan data yang sama, di sini kita akan mencoba menggunakan metode forward. Forward selection mulai dari model kosong, lalu memasukkan variabel satu persatu yang paling signifikan hingga tidak ada lagi yang memenuhi syarat. Sekarang kita akan menggunakan metode backward.
Backward elimination mulai dengan semua variabel, lalu mengeluarkan variabel yang paling tidak signifikan satu persatu hingga semua yang tersisa adalah variabel penting. Yang terakhir, kita menggunakan metode stepwise, yaitu kombinasi forward dan backward. Variabel dimasukkan satu persatu, namun bisa dikeluarkan kembali jika di tengah proses kontribusinya menjadi tidak signifikan. Ini adalah metode yang paling populer untuk mencari model terbaik. Baiklah, untuk langkah selanjutnya yaitu interpretasinya. Yang pertama, diketahui adjust R² sebesar 0,980, maka kesimpulannya bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 98%. Diketahui juga nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,01, maka kesimpulannya bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada model regresi linear berganda. Rumusnya ada Y sama dengan konstan 114.941,21 ditambah 801,825 X1 dan X2 dikurang S3 dikurang juga X4 dan juga ditambah 590,297 X5. Lalu selanjutnya nilai konstannya itu sebesar 114.941,210, maka jika variabel independen bernilai 0, maka variabel dependen juga bernilai 114.941,210. Yang selanjutnya ada nilai koefisien regresi variabel X1 dan X2 bernilai positif sebesar 18801,825 X1 dan 12935,701 X2. Berkesimpulan, jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Dan sebaliknya, jika variabel X bernilai negatif, maka akan menurunkan variabel Y. Yang selanjutnya ada nilai signifikansi variabel X1, yaitu loper current. Sebesar 0,013 itu lebih kecil dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya nilai signifikansi X2 itu sebesar 0,081, lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Untuk variabel X3-nya juga kurang dari 0,05, maka variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya X4 itu di atas 0,05, maka variabel X4 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang terakhir ada X5, yaitu 0,948, lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Oke, jadi itu penjelasan kami dari kelompok 5 tentang analisis regresi linear berganda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.